Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Ferdanialea dengan NIM 10620079 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi gigi permanen rahang bawah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gigi incisivus pertama bawah atau gigi 41. Seperti gambar yang terlihat, di sini ada gambar labial, lingual, insisal, mesial, dan juga distal. Untuk yang pertama, gigi incisivus pertama bawah yaitu merupakan gigi bawah ke satu kanan dan kiri median line, mempunyai satu akar dan gepeng dan merupakan gigi yang terkecil. Untuk dari pandangan labial sendiri, seperti kapak, sudut mesio insisal 90 derajat. Kemudian titik kontak dekat dengan insisal, akar kadang-kadang membelok ke distal. Kemudian sisi mesial distal lurus hampir sejajar, kemudian mengecil membentuk cervical line yang melengkung ke arah apex. Kemudian dari pandangan lingual sendiri seperti pandangan labial, tapi cervical line-nya melengkung ke arah apex dan lebih dalam. Untuk cingulum, fossa, dan ridge itu tidak begitu jelas, hampir rata. Kemudian untuk pandangan mesial sendiri, permukaan labial cembung dari cervical line sampai kurang lebih sepertiga cervix, kemudian lurus ke arah insisal. Kemudian permukaan lingual cembung pada cingulum, kemudian cekung menuju insisal, dan insisal edge agak ke arah lingual. Dan garis luar akar sebelah labial itu lingualnya lurus dan kurang lebih seperti sepertiga apex mengecil ke apex. Dan untuk pandangan distal sendiri, seperti pandangan mesial, tetapi cervical line melengkung ke arah insisal tetapi kurang dari sepertiga dari cervical. Dan untuk pandangan insisalnya, terlihat permukaan labial lebih besar daripada permukaan lingual. Sisi mesial dan distal sama simetris. Untuk permukaan labialnya, terlihat banyak sebab insisal edge lebih ke arah lingual. Kemudian ukuran dari labiolingual lebih lebar dari mesiodistal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gigi incisivus lateral kedua bawah atau gigi 42. Gambar berikut ada labial, lingual, insisal, mesial, dan juga distal. Yaitu gigi ini merupakan gigi bawah kedua kanan dan kiri median line dan mempunyai satu akar. Untuk ukuran lebih besar dari incisivus satu bawah. Untuk pandangan labialnya seperti kapak dan sudut mesio insisal hampir 90 derajat, sudut disto insisalnya agak bulat, garis insisal turun dari mesial ke distal. Terlihat seperti U kalau incisivus satu bawah seperti V. Dan cervical line melengkung ke arah apex. Kemudian dari pandangan lingualnya sendiri seperti pandangan labial, tapi terdapat fossa dan juga cingulum. Cervical line-nya melengkung ke arah apex. Kemudian untuk pandangan mesialnya, permukaan labial cembung sedikit pada kurang lebih sepertiga cervical, kemudian lurus, dan permukaan lingulum terdapat cingulum. Untuk cervical line melengkung ke arah insisal. Dan untuk pandangan distalnya seperti pandangan mesial, tetapi cervical line-nya tidak terlalu dalam. Kemudian ada insisal, di mana permukaan labial lebih lebar dari permukaan lingual, dan garis insisal agak miring, di mana sebelah distal lebih ke arah lingual. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gigi caninus bawah atau gambar gigi 43. Yaitu merupakan gigi ketiga kiri dan kanan median line dibandingkan caninus, atas caninus bawah lebih ramping, dan akar satu dan apex runcing. Kemudian terdapat gambar labial, lingual, insisal, mesial, dan juga distal. Untuk pandangan labialnya mempunyai dua lereng mesial dan distal, di mana lereng mesial lebih pendek dari lereng distal, dan jarak mesiodistal lebih kecil dari mesiodistal caninus atas. Untuk titik kontak mesial kurang lebih seperempat insisal, sedang titik kontak distal kurang lebih sepertiga atas. Kurang lebih sepertiga insisal. Dan cervical line-nya hampir seperti setengah lingkaran dan melengkung ke arah apex. Kemudian untuk pandangan lingualnya, cingulum, ridge, dan juga fossa tidak begitu jelas. Untuk cervical line-nya melengkung ke arah apex.
Dan dari pandangan mesialnya, bagian insisal tebal, puncak dari cups agak ke arah lingual, dan cervical line melengkung ke arah insisal. Kemudian dari pandangan distalnya sama seperti pandangan mesial, tetapi cervical line-nya tidak sedalam sebelah mesial. Kemudian yang terakhir ada insisal, permukaan dari labial lebih besar dari permukaan lingual. Jadi permukaan labial lebih besar dari permukaan lingual. Kemudian garis insisal miring ke arah lingual. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai gigi 41, gigi 42, dan juga gigi 43. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.